Hai, Assalamualaikum. Saya Eva Nada. Terima kasih sudah klik video ini. Saya akan membacakan buku Sherlock Holmes, A Study in Scarlet, Penelusuran Benang Merah, karya Sir Arthur Conan Doyle. Di video sebelumnya, kita membaca bagian 2 bab 5, di mana Jefferson Hope bertemu dengan Draper dan Strangerson di kota London. Baiklah, kita akan melanjutkan Sherlock Holmes, A Study in Scarlet, Penelusuran Benang Merah, karya Sir Arthur Conan Doyle. Bagian 2, Tanah Orang Suci, bab 6. Lanjutan catatan harian Dr. John Watson. Perlawanan hebat yang dilakukan tawanan kami seketika hendak ditangkap tampaknya tidak serta-merta membuat sikapnya juga brutal terhadap kami. Setelah menyadari dirinya tidak berdaya, pria itu malah tersenyum sopan dan mengatakan semoga tak ada yang terluka di antara kami. Kurasa kau akan membawaku ke kantor polisi, katanya kepada Sherlock Holmes. Keretaku ada di bawah. Kalau kau melepaskan ikatan kakiku, aku bisa berjalan sendiri. Tubuhku tidak seringan dulu. Gregson dan Lestrade bertukar pandang. Seakan-akan mereka menganggap permintaan ini sangat lancang. Tapi Holmes seketika mempercayai kata-kata tawanan tersebut dan melepaskan handuk yang mengikat pergelangan kakinya. Pria itu lalu bangkit dan meregangkan kaki. Sepertinya ia ingin memastikan bahwa keduanya telah bebas lagi. Aku memperhatikannya dan berpikir, jarang sekali aku melihat pria sekekar ini. Wajahnya yang coklat akibat terbakar matahari memancarkan ekspresi kebrutalan tekad serta semangat yang sama tangguhnya dengan kekuatan fisiknya. Kalau ada lowongan untuk kepala polisi, kurasa kau orang yang tepat untuk mengisinya, ujar Jefferson Hope menatap Holmes dengan kekaguman yang tidak ditutup-tutupi. Caramu mengikuti jejakku benar-benar hebat, sangat hati-hati. Sebaiknya kalian ikut denganku, kata Holmes kepada kedua detektif. Aku bisa mengemudi, ujar Lestrade. Bagus, Gregson bisa menemaniku di dalam kereta. Kau juga, dokter. Kau berminat pada kasus ini dan mungkin sebaiknya kau terus mengikutinya bersama kami. Dengan senang hati kuterima tawaran temanku dan kami semua turun bersama-sama. Tawanan kami tidak berusaha melarikan diri. Dengan tenang, ia melangkah ke dalam keretanya dan kami mengikutinya. Lestrade naik ke tempat kusir, melecut kuda-kuda dan membawa kami ke tujuan dalam waktu singkat. Di kantor polisi, kami diantar ke sebuah ruangan kecil, dan seorang inspektur mencatat nama serta alamat pria yang kami kenai tuduhan pembunuhan tersebut. Tersangka akan dihadapkan ke pengadilan dalam waktu seminggu, kata inspektur berwajah kaku yang menjalankan tugasnya bagaikan mesin itu. Nah, Mr. Jefferson Hope, ada yang ingin Anda katakan? Harus saya peringatkan bahwa kata-kata Anda akan dicatat dan mungkin digunakan untuk memberatkan tuduhan terhadap Anda. Ada banyak yang ingin kukatakan, ujar Hope perlahan-lahan. Aku ingin menceritakan semuanya kepada kalian. Apa tidak lebih baik menunggu sidang? Tanya inspektur. Aku mungkin tidak akan pernah disidang, jawab Hope. Kalian tidak perlu seterkejut itu. Aku tidak berpikir untuk bunuh diri. Kau seorang dokter? Ia mengalihkan tatapannya yang tajam kepadaku saat mengajukan pertanyaan itu. Ya, benar, jawabku. Letakkan tanganmu di sini, katanya sambil tersenyum memberi isyarat dengan tangan terborgol di dadanya. Kupenuhi permintaannya dan seketika menyadari detak serta keributan hebat yang berlangsung di dalamnya. Dinding-dinding dadanya bagai bergetar dan terguncang, sebagaimana bangunan rapuh yang di dalamnya terdapat mesin yang kuat. Dalam kesunyian ruangan, aku bisa mendengar dengungan tertahan yang berasal dari sumber yang sama. Astaga, seruku. Kau menderita aneurisme aorta. Itu istilah kedokterannya, kata Hope tenang. Minggu lalu aku memeriksakan diri dan dokter memberitahukan bahwa jantungku akan pecah dalam beberapa hari.
Selama bertahun-tahun ini kondisinya semakin memburuk. Aku terkena penyakit ini karena terlalu lama berada di dalam udara terbuka dan kekurangan makan saat berkeliaran di pegunungan Salt Lake. Tapi aku sudah menyelesaikan pekerjaanku, dan aku tidak peduli seberapa cepat aku mati. Hanya aku ingin orang-orang tahu apa yang telah kulakukan. Aku tidak ingin mereka mengingatku sebagai pembunuh biasa. Inspektur dan kedua detektif segera mendiskusikan kemungkinan untuk mengizinkan Hope menceritakan kisahnya. Menurut Anda, dokter, apa kondisi tersangka membahayakan? Tanya inspektur. Hampir pasti begitu, jawabku. Kalau begitu, jelas sudah menjadi tugas kami untuk mendengarkan pernyataan tersangka. Demi tegaknya keadilan, ujar inspektur. Sir, silakan menceritakan kisah Anda. Yang sekali lagi saya peringatkan, akan dicatat. Aku minta izin untuk duduk, kata Hope sambil menjatuhkan diri ke kursi. Penyakit ini menyebabkan aku mudah lelah, apalagi setengah jam yang lalu kami baru bergumul mati-matian. Aku sudah mendekati liang kubur. Untuk apalagi aku membohongi kalian. Percayalah bahwa setiap kata yang kuucapkan merupakan kebenaran. Dan bagaimana kalian menggunakan kesaksian ini sama sekali bukan masalah bagiku. Jefferson Hope menyandar ke kursinya dan memulai ceritanya. Ia berbicara dengan tenang dan teratur, seakan-akan kejadian yang diceritakannya adalah hal yang umum terjadi. Listrid mencatat setiap kata yang diucapkan Hope, dan aku mengutipnya untuk para pembaca. Aku tak perlu menjelaskan panjang lebar kenapa aku membenci kedua pria itu, ujar Hope. Cukuplah kalau kalian mengetahui bahwa mereka bertanggung jawab atas kematian dua orang, ayah dan putrinya, dan bahwa mereka oleh karena itu sudah mengakhiri hidup mereka sendiri. Setelah sekian lama berlalu sejak kejahatan yang mereka lakukan, mustahil bagiku untuk mengalahkan mereka di pengadilan manapun. Tapi aku tahu mereka bersalah, dan aku telah membulatkan tekad untuk menjadi hakim, juri, dan algojo sekaligus. Kalian pasti juga akan berbuat begitu kalau ada keberanian dalam diri kalian, dan kalian menjadi diriku. Gadis yang kubicarakan seharusnya menikah denganku 20 tahun yang lalu. Namun dia dipaksa untuk menikah dengan Draper, dan mati merana karenanya. Aku melepaskan cincin kawin dari jarinya setelah dia meninggal, dan bersumpah cincin itu akan menjadi benda terakhir yang dilihat Draper sebelum mati. Bajingan itu harus tahu untuk apa dia dihukum, dan dia harus ingat kejahatannya saat mengembuskan napas terakhirnya. Kubawa cincin itu kemana-mana dan mengikuti Draper serta rekannya di dua benua hingga berhasil menyusul mereka. Mereka mengira telah berhasil membuatku kelelahan dan menghentikan perburuanku. Tapi mereka keliru sama sekali. Jika aku meninggal besok, dan besar kemungkinannya begitu, aku akan meninggal dengan tenang, sebab tugasku di dunia sudah selesai. Kedua orang itu telah mati di tanganku. Tak ada lagi yang kuinginkan atau kuharapkan dalam hidup. Mereka kaya, sedang aku miskin. Jadi bukan hal yang mudah bagiku untuk mengikuti mereka. Waktu tiba di London, aku hampir tidak memiliki uang lagi. Sehingga aku harus bekerja untuk menghidupi diriku. Mengemudikan kereta dan berkuda bagiku sama wajarnya seperti berjalan kaki. Maka aku pun melamar ke kantor pemilik taksi dan segera mendapat pekerjaan. Aku harus menyetorkan sejumlah uang setiap minggu kepada pemilik kereta, dan sisa perolehanku tidak banyak. Tapi aku mampu bertahan hidup. Tugas yang paling sulit adalah mempelajari jalan-jalan yang harus kulewati. Karena dan semua labirin yang pernah diciptakan menurutku, kota ini yang paling membingungkan. Tapi aku selalu membawa peta, dan sesudah mengetahui lokasi hotel-hotel, serta stasiun-stasiun utama, aku bisa bekerja dengan cukup baik. Aku memerlukan beberapa waktu sebelum menemukan tempat tinggal kedua buruanku. Tapi akhirnya aku mengetahui bahwa mereka tinggal di rumah kos di Camberwell. Begitu mendapat alamat itu, yakinlah aku bahwa mereka telah jatuh ke tanganku. Aku sudah memelihara janggut dan tidak mungkin mereka bisa mengenaliku. Aku akan mengikuti mereka hingga mendapat kesempatan.
Aku telah membulatkan tekad untuk tidak membiarkan mereka lolos lagi. Kemanapun mereka pergi ke London, aku selalu mengikuti. Terkadang aku membuntuti mereka dengan kereta, di lain waktu dengan berjalan kaki. Naik kereta sebenarnya lebih baik, karena dengan begitu aku tidak mungkin kehilangan jejak mereka. Aku hanya bisa menarik taksi pada pagi-pagi sekali, atau larut malam. Jadi aku mulai menunggak kepada majikanku. Tapi aku tidak memusingkan hal itu sebab yang terpenting bagiku adalah menghukum kedua penjahat itu. Tapi mereka sangat cerdik. Mereka pasti sudah memperhitungkan kemungkinan akan diikuti. Sehingga mereka tidak pernah keluar seorang diri dan tidak pernah di malam hari. Selama 2 minggu aku mengikuti mereka dan tak sekalipun kulihat mereka berpisah. Driver sendiri lebih sering mabuk daripada sadar. Tapi Strangerson selalu waspada. Aku terus mengikuti mereka, namun belum juga mendapat kesempatan. Meskipun demikian, aku tidak patah semangat. Aku yakin waktunya hampir tiba. Satu-satunya ketakutanku adalah bahwa jantungku akan pecah sebelum tugasku selesai. Akhirnya suatu malam, ketika aku tengah menyusuri Torquay Terrace, kulihat sebuah taksi berhenti di depan rumah kos mereka. Koper-koper dikeluarkan dan beberapa saat kemudian mereka muncul. Lalu pergi dengan taksi itu. Aku cepat-cepat membuntuti, khawatir mereka akan berpindah tempat tinggal. Mereka ternyata turun di stasiun Euston. Dan kudengar mereka menanyakan kereta ke Liverpool. Petugasnya menjawab bahwa kereta itu sudah berangkat, dan kereta berikutnya baru akan berangkat beberapa jam lagi. Strangerson tampak kesal, sebaliknya driver justru kelihatan senang. Aku berada begitu dekat dengan mereka dalam keramaian, sehingga bisa mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Driver mengatakan ada urusan yang harus diselesaikannya sendiri, dan jika akan ditunggunya, ia akan segera kembali. Strangerson menolak dan mengingatkan bahwa mereka sudah berjanji untuk selalu bersama. Driver menjawab bahwa urusannya sangat pribadi dan ia harus pergi sendiri. Aku tidak bisa mendengar balasan Strangerson, tapi driver lalu meledak marah dan memaki-maki. Mengingatkan Strangerson bahwa ia hanyalah pelayan bayaran dan tidak berhak mengatur dirinya. Mendengar itu, sang sekretaris menyerah. Ia bersedia menunggu di stasiun dan seandainya mereka tertinggal kereta berikutnya, ia akan menunggu driver di Holiday Private Hotel. Driver menjawab bahwa ia akan ada di peron sebelum pukul 11. Kemudian dia meninggalkan stasiun. Saat yang telah lama kutunggu akhirnya tiba. Musuhku berada dalam kekuasaanku, tapi aku tidak bisa bertindak tergesa-gesa. Rencanaku telah tersusun. Tidak ada kepuasan dalam membalas dendam. Jika sasaran kita tidak menyadari siapa yang membalas dendam padanya dan kenapa ia mendapat pembalasan. Kebetulan, beberapa hari sebelumnya, orang yang bertugas mengawasi rumah-rumah kosong di Brixton Road menjatuhkan kunci salah satunya di keretaku. Kunci itu telah diminta kembali pada malam harinya, tapi aku sempat membuat duplikatnya. Dengan cara itu, aku mendapat akses ke rumah kosong tersebut. Tempat aku bisa menjalankan rencanaku dengan tenang. Masalahnya adalah bagaimana cara membawa driver ke rumah itu. Nah, aku mengikuti driver yang berjalan kaki menyusuri jalan, lalu masuk ke kedai minuman. Dari sana, ia pergi ke kedai lain dan tinggal selama sekitar setengah jam. Waktu keluar, ia terhuyung-huyung dan jelas sangat mabuk. Ada sebuah kereta tepat di depanku, dan driver memanggilnya. Kuikuti kereta itu rapat-rapat. Kami melaju melintasi jembatan Waterloo, dan jalan-jalan lain hingga tiba di rumah kos driver. Aku tak bisa membayangkan apa maksud driver kembali ke sana, tapi aku tetap mengikutinya dan berhenti sekitar 100 yard dari rumah tersebut. Driver masuk ke rumah dan keretanya melaju pergi. Tolong ambilkan air. Mulutku rasanya kering berbicara terus-menerus. Kuulurkan gelasnya dan ia menenggak habis isinya. Sekarang lebih enak, katanya. Aku menunggu sekitar 1/4 jam, lalu tiba-tiba aku dengar keributan seperti ada orang berkelahi di dalam rumah. Kemudian pintu terbuka dan 2 pria muncul. Salah satunya driver, sedang yang seorang lagi belum pernah kulihat. Pemuda ini mencengkram kerah driver, dan sewaktu mereka tiba di tangga depan,
Ia mendorong driver serta menendangnya, sehingga driver terhuyung-huyung ke seberang jalan. "Anjing!" seru pria itu sambil mengacung-acungkan tongkat. "Akan kuhajar kau karena menghina gadis baik-baik." Ia begitu murka sehingga kukira driver akan dipukulinya dengan tongkat. Tapi driver bergegas kabur. Ia berlari ke tikungan jalan dan melihat keretaku. "Antar aku ke Holiday Private Hotel," katanya sambil melompat masuk. Aku sangat gembira karena masalahku terpecahkan. Driver sudah berada di dalam keretaku. Kereta ku jalankan perlahan-lahan sambil aku mempertimbangkan tindakan terbaik yang bisa kulakukan. Apakah sebaiknya aku membawanya ke rumah kosong sebagaimana rencana semula, atau ke pedalaman dan melakukan pembicaraan terakhir kami di salah satu jalan yang sepi? Aku hampir saja melakukan yang terakhir, sewaktu driver tiba-tiba minta diantar ke kedai minum. Ia kembali bermabuk-mabukan hingga kedainya tutup. Sewaktu keluar, driver nyaris sudah tidak berdaya, sehingga yakinlah aku bahwa dia tidak mungkin lepas dari tanganku. Jangan membayangkan aku berniat membunuhnya dengan darah dingin, walau hal itu layak baginya. Aku telah lama memutuskan untuk memberinya kesempatan hidup. Jika ia berani menerima tantanganku, begini, di antara sekian banyak pekerjaan yang pernah kulakukan sewaktu berkelana di Amerika, salah satunya adalah menjadi tukang sapu laboratorium di York College. Suatu hari dosennya mengajar tentang racun, dan ia menunjukkan sejumlah alkaloid kepada para mahasiswa. Racun tersebut berasal dari tumbuhan-tumbuhan di Amerika Selatan, dan begitu kuat sehingga sebutir yang paling kecil pun akan mendatangkan kematian seketika. Kuperhatikan di mana sang dosen menyimpan botolnya, dan sesudah mereka semua pergi, kuambil sedikit isinya. Aku cukup pandai mencampur bahan kimia, jadi kuolah alkaloid ini menjadi pil-pil kecil yang mudah larut. Setiap pil kusimpan dalam kotak bersama pil lain yang mirip tapi tidak beracun. Pada waktu itu aku mengambil keputusan bahwa jika saatnya tiba, aku akan memberi driver dan Strangerson kesempatan memilih. Mereka masing-masing boleh mengambil sebutir pil dari setiap kotak, sementara aku mengambil sisanya. Pil-pil itu cukup mematikan dan tidak seribut letusan pistol yang diredam sapu tangan. Setelah bertahun-tahun membawa pil-pil itu kemana-mana, kini tiba saatnya mereka kugunakan. Jam sudah mendekati pukul 1 dan hujan turun deras sekali. Sekalipun di luar keadaannya buruk, dalam hati aku merasa gembira. Begitu gembira sehingga aku ingin berteriak-teriak. Kalau ada di antara kalian yang pernah menginginkan sesuatu dan harus menunggu 20 tahun untuk mendapatkannya, kalian pasti mengerti perasaanku. Aku menyulut cerutu dan mengisapnya untuk menenangkan sarafku. Tapi tanganku gemetar dan pelipisku berdenyut-denyut saking tegangnya. Saat keretaku melaju, aku bisa melihat John Ferrier tua dan Lucy yang manis memandangku dari kegelapan. Mereka tersenyum padaku dan aku melihatnya dengan jelas, seperti aku melihat kalian semua di ruangan ini. Sepanjang jalan mereka ada di depanku, masing-masing di kedua sisi kuda, hingga aku berhenti di depan rumah kosong di Brixton Road itu. Tidak terlihat seorang pun, juga tidak terdengar suara apapun kecuali tetesan hujan. Sewaktu menjenguk ke dalam kereta, kulihat driver sedang tidur meringkuk, kuguncangkan lengannya. "Sudah tiba," kataku. "Baik," katanya. Kurasa ia mengira kami sudah ada di hotel yang tadi disebutkannya, karena ia turun tanpa mengatakan apa-apa dan mengikutiku melintasi taman. Aku harus memapahnya karena ia mabuk berat. Sewaktu kami tiba di pintu rumah, kubuka pintunya dan kubimbing dia masuk ke ruang depan. Percayalah, sepanjang jalan, John Ferrier dan putrinya berjalan di depan kami. "Gelap sekali," kata driver sambil mengentakkan kaki. "Sebentar lagi terang," kataku sambil menyulut korek dan menyalakan lilin yang kubawa. "Nah, Inok driver," lanjutku, berpaling padanya dan mengacungkan lilin ke depan wajahku. "Siapa aku?" Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca karena mabuk. Lalu kulihat kengerian memancar di sana. Wajahnya berkedut-kedut ketika ia mengenali diriku.
Ia terhuyung-huyung mundur. Keringat dingin mengalir di keningnya. Gigi-giginya bergemeletukan. Ketika itu aku menyandar ke pintu dan tertawa terbahak-bahak. Sejak dulu aku tahu pembalasan akan manis rasanya. Tapi aku tidak pernah mengharapkan kepuasan jiwa seperti yang menguasaiku pada saat itu. Kau anjing, kataku. Aku memburumu dari Salt Lake City sampai ke Saint Petersburg dan kau selalu berhasil meloloskan diri. Sekarang akhirnya pelarianmu berakhir karena salah satu dari kita, entah kau atau aku, besok tidak akan melihat matahari lagi. Ia menyurut semakin jauh saat aku berbicara. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia menganggapku gila. Mungkin aku memang sudah gila. Denyut di pelipisku rasanya seperti hantaman palu godam. Dan aku yakin akan terserang ayan kalau saja darah tidak menyembur keluar dari hidungku dan melegakan diriku. Sekarang apa pendapatmu tentang Lucy Ferrier? Seruku mengunci pintu dan menggoyang-goyangkan anak kunci di depan wajahnya. Hukuman memang lambat datangnya, tapi akhirnya tetap saja kau menjalaninya. Kulihat bibir pengecutnya gemetar saat aku berbicara. Ia pasti ingin mengemis-ngemis untuk diampuni, tapi ia tahu benar, tindakan itu tidak ada gunanya. Kau akan membunuhku? Tanyanya terbata-bata. Tidak ada pembunuhan, jawabku. Siapa yang sudi membunuh anjing gila? Apakah kau berbelas kasihan kepada kekasihku yang malang, sewaktu kau menyeretnya dari ayahnya yang dibantai dan memaksanya menjadi anggota haremmu yang terkutuk? Bukan aku yang membunuh ayahnya, serunya. Tapi kau yang menghancurkan hatinya, teriakku menyodorkan kotak pil di hadapannya. Biar Tuhan yang menjadi hakim di antara kita. Pilih salah satu dan makanlah. Yang satu adalah kematian dan yang lain kehidupan. Akan kuambil apa yang tidak kau pilih. Kita lihat apakah memang ada keadilan di dunia ini atau manusia hidup karena memang kebetulan belaka. Ia meringkuk sambil menjerit-jerit liar dan meminta-minta pengampunan. Tapi kucabut pisauku dan kutempelkan di lehernya hingga ia mematuhi perintahku. Ia mengambil sebutir pil dan menelannya. Aku menelan pil yang lain. Lalu kami berdiri berhadapan tanpa berkata-kata selama 1 menit, menunggu siapa yang hidup dan siapa yang mati. Bagaimana aku bisa melupakan ekspresi wajahnya sewaktu tanda-tanda pertama memberitahunya bahwa ia telah keracunan. Aku tertawa sewaktu melihatnya dan mengacungkan cincin kawin Lucy di depan matanya. Hanya sejenak karena reaksi alkaloid sangat cepat. Ia mengernyit kesakitan mengulurkan tangannya, terhuyung-huyung lalu jatuh berdebum ke lantai. Aku membaliknya dengan kakiku dan menempelkan tanganku di dadanya. Tidak ada gerakan. Ia sudah tewas. Darah terus mengalir dari hidungku, tapi aku tidak memedulikannya. Entah mengapa aku terus terpikir untuk menulis di dinding dengan darahku. Mungkin aku hanya iseng. Aku ingin bermain-main dengan polisi karena perasaanku sedang sangat gembira. Aku teringat kejadian di New York ketika mayat seorang Jerman ditemukan dengan kata Rache ditulis di atasnya. Saat itu koran-koran ramai berdebat bahwa pembunuhan ini pasti melibatkan organisasi rahasia. Kurasa apa yang membingungkan orang New York pasti juga membingungkan orang London. Jadi kucelupkan jariku dalam darahku sendiri dan menuliskan kata Rache di dinding. Lalu aku menuju keretaku dan pergi dari situ. Aku telah melaju beberapa lama sewaktu kemasukan tangan ke saku, tempat aku biasa menyimpan cincin Lucy, dan mendapati cincin itu tidak ada. Mengira aku sudah menjatuhkannya sewaktu membungkuk di atas mayat Dreber. Aku berputar balik dan meninggalkan keretaku di jalan samping. Kuberanikan diri untuk kembali ke rumah itu, karena aku lebih baik menghadapi apapun daripada kehilangan cincin Lucy. Sewaktu tiba di taman, aku bertemu dengan seorang polisi yang baru datang dari rumah itu. Namun aku berhasil menghapus kecurigaannya dengan berpura-pura mabuk. Begitulah bagaimana Enoch Dreber menemui ajalnya. Kini aku tinggal melakukan hal yang sama terhadap Strangerson.
agar utang nyawanya kepada John Ferrier terbayar. Aku sudah tahu bahwa Strangerson menginap di Holiday Private Hotel, maka aku berkeliaran di dekat tempat itu sepanjang hari. Tapi Strangerson tidak keluar-keluar. Rupanya ia menduga telah terjadi sesuatu sewaktu driver tidak muncul. Si Strangerson itu cerdik dan selalu waspada. Tapi kalau ia mengira bisa menghindariku dengan tetap berada di dalam, ia keliru. Tak lama kemudian aku sudah mengetahui jendela kamar tidurnya. Dan pagi-pagi keesokan harinya, aku memasuki kamar itu dengan bantuan tangga yang tergeletak di jalan di belakang hotel. Aku membangunkan Strangerson dan memberitahunya bahwa sudah tiba saatnya ia mempertanggungjawabkan nyawa yang dicabutnya dulu. Kujelaskan kematian driver kepadanya dan kuberikan pilihan yang sama dengan pil-pil beracun itu. Bukannya mengambil kesempatan yang kutawarkan, ia justru melompat dari ranjang dan berusaha mencekik leherku. Untuk mempertahankan diri, kutusuk dia di jantungnya. Pada akhirnya sama saja, karena Yang Maha Kuasa tidak akan membiarkan tangannya yang bersalah untuk mengambil pil yang tidak beracun. Masih ada sedikit lagi yang harus kukatakan, dan sebaiknya kuungkapkan sekarang, karena aku rasa aku sudah sekarat. Aku terus melakukan pekerjaanku sebagai kusir kereta selama 1 atau 2 hari. Dengan harapan aku bisa mengumpulkan uang cukup banyak untuk biaya perjalanan ke Amerika. Aku sedang berdiri di halaman, sewaktu seorang bocah lusuh menanyakan, apakah ada kusir yang bernama Jefferson Hope. Katanya ia dipanggil seorang di Baker Street 221B. Aku berangkat tanpa merasa curiga. Dan tahu-tahu tuan muda ini memborgol tanganku. Begitulah seluruh kisahku, tuan-tuan. Kalian boleh menganggapku sebagai pembunuh. Tapi aku tetap yakin bahwa diriku hanyalah penegak keadilan sama seperti kalian. Begitu menegangkan kisah pria tersebut dan sikapnya begitu mengesankan. Sehingga kami semua terdiam mengikuti penuturannya. Bahkan para detektif profesional yang biasa menghadapi berbagai kasus kejahatan tampak sangat tertarik dengan cerita pria ini. Sesudah ia selesai, kami masih membisu selama beberapa menit. Kesunyian hanya dipecahkan oleh goresan pensil listrik yang menyelesaikan catatannya. Hanya ada satu hal yang ingin kutanyakan, kata Holmes pada akhirnya. Siapa temanmu yang datang mengambil cincin yang kuiklankan? Jefferson Hope mengedipkan mata ke arah temanku dengan jenaka. Aku bisa menceritakan rahasiaku sendiri, tapi aku tidak mau menyulitkan orang lain. Aku melihat iklanmu dan kupikir ini mungkin jebakan, atau mungkin saja memang cincin yang kuinginkan. Temanku mengajukan diri untuk memeriksanya. Kau harus mengakui bahwa dia melakukannya dengan sangat cerdik. Memang, kata Holmes jujur. Nah, tuan-tuan, kata inspektur serius, peraturan harus dipatuhi. Aku dan Holmes pun keluar dari kantor polisi, lalu naik taksi ke Baker Street. Kesimpulan kami semua telah diperingatkan untuk menghadiri sidang pada hari Kamis. Tapi sewaktu Kamis tiba, kami ternyata tidak perlu lagi memberikan kesaksian. Hakim yang agung telah mengambil alih kasus ini dan Jefferson Hope telah dipanggil untuk menghadap sidang pengadilan yang seadil-adilnya. Pada malam ia tertangkap, jantungnya pecah. Dan ia ditemukan pagi harinya dalam keadaan tak bernyawa. Ia berbaring di lantai sel dengan senyum damai di wajahnya. Seakan-akan saat maut menjemputnya, ia mampu melihat kembali kehidupannya dan merasa hidupnya telah berguna. Pekerjaannya telah diselesaikan dengan baik. Gregson dan Lestrade akan mengamuk karena kematiannya, kata Holmes sambil membicarakan hal itu pada malam harinya. Di mana iklan besar mereka sekarang? Mereka kan memang tak berperan dalam penangkapan Jefferson Hope, ujarku. Apapun yang kau lakukan di dunia ini tidaklah penting, tukas temanku dengan pahit. Yang penting kau bisa membuat orang-orang percaya bahwa itu hasil pekerjaanmu. Tidak apa, lanjut Holmes dengan lebih ceria setelah diam sejenak. Aku sudah merasa beruntung karena menyelidiki kasus ini dan memecahkannya. Ini kasus terbaik yang pernah kutangani. Meskipun sederhana, ada beberapa hal yang sangat instruktif dalam kasus ini. Sederhana, semburku.
Well, sulit untuk dikatakan lain, kata Holmes tersenyum melihat keterkejutanku. Bukti bahwa kasus ini pada dasarnya sederhana adalah tanpa bantuan apapun kecuali beberapa deduksi saja, aku sudah bisa menangkap pelakunya dalam 3 hari. Itu benar, kataku. Aku pernah menjelaskan bahwa apa yang tidak biasa umumnya lebih merupakan panduan daripada hambatan. Kunci pemecahan masalah seperti ini adalah berpikir mundur. Itu langkah yang sangat berguna dan sangat mudah, tapi jarang dilakukan orang. Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir maju memang praktis, karena itu cara berpikir yang lainnya dilupakan. Perbandingan jumlah orang yang biasa berpikir sintetis dan orang yang berpikir analitis adalah 50:1. Aku tidak mengerti maksudmu, kataku bingung. Sudah kuduga, kuperjelas. Sebagian besar orang jika mendengar rangkaian peristiwa pasti bisa mengatakan hasil akhirnya. Mereka menyatukan rangkaian kejadian itu dalam benak mereka dan menarik kesimpulan logis tentang akibat yang mungkin timbul. Tapi jika situasinya terbalik, jika kita memberitahu mereka hasil akhirnya dan meminta mereka merunut kejadian-kejadian sebelumnya, hanya sedikit orang yang mampu melakukannya. Itu yang kumaksud dengan berpikir mundur atau berpikir analitis. Aku mengerti sekarang, kataku. Nah, dalam kasus Jefferson Hope ini, kita mendapatkan hasil akhirnya dan harus menyimpulkan sendiri semua yang terjadi sebelumnya. Sekarang biar ku jelaskan langkah-langkah pemikiranku. Kita mulai dari awal sekali. Seperti kau ketahui, aku mendekati rumah tempat pembunuhan itu terjadi dengan berjalan kaki. Pikiranku kukosongkan sama sekali dari kesan apapun. Sewajarnya aku mulai memeriksa dari jalan, dan di sana kudapati bekas jejak kereta yang lewat malam sebelumnya. Aku menyimpulkan bahwa kereta ini taksi dan bukan kereta pribadi, berdasarkan sempitnya jarak antara roda. Karena biasa di London umumnya lebih sempit dibandingkan kereta pribadi orang kaya. Ini penemuan pertama. Lalu perlahan-lahan kususuri jalan setapak di taman yang kebetulan terbuat dari tanah liat. Sangat sesuai untuk mencetak jejak. Tidak ragu lagi bagimu yang terlihat hanyalah puluhan jejak yang tumpang tindih. Tapi bagi mataku yang terlatih, setiap tanda pada permukaan tanah memiliki arti sendiri. Tidak ada cabang ilmu detektif yang begitu penting dan begitu disia-siakan selain seni melacak jejak. Untungnya selama ini aku selalu menekankan bidang itu. Dan karena aku banyak berlatih, melacak jejak telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging bagiku. Kembali ke jejak-jejak di taman. Aku melihat jejak-jejak berat petugas polisi, juga jejak 2 orang pria yang lebih dulu melintasi taman. Mudah sekali untuk menentukan bahwa jejak-jejak itu berada di sana sebelum yang lainnya. Karena di beberapa tempat mereka menghilang tertutup jejak lainnya di atasnya. Kini aku memiliki mata rantai kedua, yaitu bahwa pengunjung malam hari itu 2 orang jumlahnya. Satu sangat jangkung, kuhitung dari lebar langkahnya, dan yang lain berpakaian bagus, menilai jejak sepatu botnya yang kecil serta anggun. Begitu memasuki rumah, aku mendapatkan konfirmasi penemuan kedua ini. Pria bersepatu bot bagus tergeletak di depan mataku. Kalau begitu, pria yang jangkung adalah pembunuhnya. Jika ini memang pembunuhan, tidak ada luka pada mayat, tapi ekspresi kengerian di wajahnya meyakinkan diriku kalau ia telah mengetahui nasibnya sebelum tiba. Orang yang tewas akibat serangan jantung atau sebab-sebab alami apapun tidak pernah menampakkan kengerian pada wajahnya. Saat mengendus bibir mayat itu, aku mendeteksi bau yang agak masam, dan aku menyimpulkan bahwa ia telah dipaksa menelan racun. Dari mana aku tahu ia dipaksa? Sekali lagi, ekspresinya. Ekspresi kebencian dan ketakutan. Jangan membayangkan bahwa ini ide yang sama sekali baru. Meracuni dengan paksa pernah terjadi pada kasus Dolsky di Odessa dan kasus Letellier di Montpellier. Sekarang kita tiba pada pertanyaan besarnya. Mengapa? Apa motif pembunuhan ini? Perampokan jelas bukan, karena tidak ada yang diambil. Mungkinkah politik atau wanita? Aku cenderung memilih yang kedua. Pelaku pembunuhan politik biasanya ingin melakukan tugasnya dengan secepat mungkin, lalu melarikan diri. Pembunuhan ini sebaliknya dilakukan dengan tenang dan terencana.
Pelakunya meninggalkan jejak di seluruh ruangan, menunjukkan bahwa ia cukup lama berada di sana. Ya, pasti kesalahan pribadi, bukan kesalahan politik yang mengakibatkan pembalasan yang sedemikian terencana. Sewaktu tulisan di dinding ditemukan, aku semakin yakin dengan pendapatku. Tulisan itu jelas pengalih perhatian, dan sewaktu cincinnya ditemukan, tak ada keraguan lagi dalam benakku. Aku berani memastikan bahwa sang pembunuh telah menggunakan cincin itu untuk mengingatkan korban akan seorang wanita yang kemungkinan besar telah tewas. Pada saat inilah aku bertanya pada Gregson, apakah ia telah mengirim telegram ke Cleveland untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu Mr. Draper. Kau ingat, Gregson mengatakan tidak. Lalu aku memeriksa ruangan, dan apa yang kutemukan di situ mengonfirmasikan pendapatku tentang tinggi badan pelaku. Juga memberiku rincian tambahan, yaitu abu cerutu Trichinopoly dan panjang kuku jarinya. Sebelumnya aku sudah menyimpulkan, karena tidak ada tanda-tanda perkelahian, bahwa darah yang berceceran di lantai menyembur dari hidung pelaku karena emosinya yang terlalu meluap. Jarang sekali ada orang yang sampai berdarah begini karena emosi, kecuali kalau ia berdarah panas. Jadi kuperkirakan penjahat ini bertubuh kekar dan berwajah kasar. Kejadian selanjutnya membuktikan kebenaran penilaianku. Setelah meninggalkan TKP, aku melakukan apa yang enggan dikerjakan Gregson. Kukirim telegram ke kepolisian Cleveland, membatasi pertanyaanku hanya seputar situasi yang berkaitan dengan pernikahan Enoch Draper. Jawabannya cukup jelas. Aku diberitahu bahwa Draper pernah meminta perlindungan polisi karena ia dikejar-kejar oleh pesaing lamanya dalam urusan cinta. Pesaing ini bernama Jefferson Hope, dan orang itu sekarang berada di Eropa. Nah, kini aku telah mengetahui nama si pembunuh. Masalahnya hanyalah bagaimana aku bisa menangkapnya. Aku merasa yakin bahwa orang yang berjalan ke dalam rumah Draper tidak lain adalah kusir keretanya. Tanda-tanda di jalan menunjukkan bahwa kudanya berkeliaran agak jauh. Berarti kuda itu tak ada yang menjaga. Kalau begitu di mana kusirnya? Pasti di dalam rumah, bukan? Lagi pula tak ada orang yang akan melakukan pembunuhan di depan mata pihak ketiga, yang jelas akan melaporkannya. Dan alasan terakhir, seandainya seseorang ingin menguntit orang lain di London, cara apa yang lebih baik daripada menjadi kusir kereta? Semua pertimbangan itu menyebabkan aku menarik kesimpulan bahwa Jefferson Hope bisa ditemukan di antara para kusir kereta di London. Aku percaya Hope masih melanjutkan pekerjaannya. Meskipun ia sudah berhasil melaksanakan misinya, ia pasti tak mau menimbulkan kecurigaan dengan berhenti secara tiba-tiba. Aku juga yakin ia tidak menggunakan nama palsu. Untuk apa ia mengganti namanya? Di London ini tak seorang pun mengenalnya. Oleh karena itu, kuorganisir satuan detektif jalananku dan mengirim mereka secara sistematis ke setiap pemilik taksi di London hingga mereka menemukan orang yang kuinginkan. Betapa bagusnya keberhasilan mereka dan betapa cepatnya aku mengambil keuntungan dari hal itu. Masih segar dalam ingatanmu, pembunuhan Strangerson merupakan kejadian yang tidak terduga dan hampir mustahil dicegah. Karena kematiannya, aku mendapatkan pil-pil beracun yang keberadaannya sudah kuduga sebelumnya. Kau lihat, seluruh kejadian ini hanyalah rangkaian-rangkaian logis yang bisa kita telusuri setapak demi setapak. Luar biasa, seruku. Keberhasilanmu seharusnya diketahui umum. Kau seharusnya menulis buku tentang kasus ini. Kalau kau tidak mau, biar aku yang melakukannya. Silakan melakukan apapun yang kau inginkan, dokter, jawab Holmes. Lihat ini. Lanjutnya sambil mengulurkan koran kepadaku. Koran tersebut adalah Echo, terbitan hari ini, dan paragraf yang ditunjuk Holmes mengulas kasus yang sedang kami bicarakan. Masyarakat, demikian bunyi artikel tersebut. Kehilangan sensasi besar akibat kematian Hope yang tiba-tiba. Hope adalah tersangka dalam kasus pembunuhan Mr. Enoch Draper dan Mr. Joseph Strangerson. Rincian kasus ini mungkin tidak akan pernah diketahui, namun kami memperoleh informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa pembunuhan ini adalah hubungannya dengan Mormonisme serta persaingan cinta.
Tampaknya kedua korban di masa mudanya merupakan anggota Latter-day Saint dan Hope dikabarkan juga berasal dari Salt Lake City. Kasus ini merupakan contoh nyata tentang kehebatan satuan detektif polisi kita dan pantas menjadi pelajaran bagi semua orang asing. Mereka sebaiknya tidak membawa-bawa masalah ke tanah Inggris. Perseteruan di antara mereka hendaknya diselesaikan di negeri sendiri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penangkapan Hope sepenuhnya berkat kerja keras kedua detektif Scotland Yard yang terkenal, yaitu Mr. Lestrade dan Mr. Gregson. Tersangka ditangkap di rumah Mr. Sherlock Holmes, detektif amatir yang cukup berbakat dan memiliki kesempatan besar untuk maju di bawah bimbingan kedua detektif profesional. Dalam waktu dekat, Mr. Lestrade dan Mr. Gregson akan memperoleh penghargaan atas prestasi mereka. Sudah kukatakan pada waktu kita mulai, bukan? Seru Holmes sambil tertawa. Inilah hasil penelusuran benang merah kita. Penghargaan untuk Lestrade dan Gregson. Tidak apa-apa, hiburku. Aku sudah mencatat semua faktanya dalam buku harianku, dan kelak aku akan mempublikasikannya. Sementara itu, kau harus puas dengan mengetahui bahwa kaulah yang berhasil. Seperti kata orang Romawi, Populius misiblat et mihi plaudio ipse domestimul ec numos contemporar in arca. Akhir cerita Sherlock Holmes Study in Scarlet. Cerita yang sangat menarik. Impresi saya setelah membaca buku ini untuk yang kedua kalinya, ternyata masih menganggap bahwa cerita Sherlock Holmes ini sangat menarik. Meskipun ada beberapa hal yang saya waktu itu belum mengetahui karena keterbatasan pengetahuan saya pada saat itu. Dan sekarang semakin jelas bahwa Mr. Sherlock Holmes salah satu cerita detektif favorit saya. Untuk teman-teman yang mengetahui quotes terakhir di Sherlock Holmes Study in Scarlet ini, bisa sekali untuk komen di bawah. Dan ini bila saya terjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin seperti ini kira-kira. Masyarakat bisa berbisik dan saya bergembira di rumah saya sendiri dalam kotak. Mungkin ada teman-teman yang lebih mengetahui, bisa sekali komen di bawah. Mungkin teman-teman yang sudah pernah membaca atau ingin membaca buku ini untuk sekali lagi, mungkin akan memiliki impresi yang sama atau mungkin juga berbeda. Untuk teman-teman yang ingin membaca buku ini langsung secara fisik, boleh sekali. Di dalam video ini saya menggunakan buku Sherlock Holmes ini, Study in Scarlet. Ini terbitan Immortal Publishing. Baik sekali penterjemahannya bagi saya oleh Albert. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari bab pertama sampai akhir. Saya harap kalian suka. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau saya salah mengucapkan. Kritik dan saran saya harapkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.